saya ucapkan kami bersyukur kesempatan siang hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Kalau tadi kita berkumpul di gereja dan saat ini kita bisa bersama-sama di tempat ini untuk baptisan saudara-saudara kita yang sudah mengambil keputusan untuk menerima baptisan selam. Kita bangga, kita bersukacita, dan oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa kita boleh bersama saat ini. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mengawali terlebih dahulu. Kita akan persiapkan hati kita akan menyembah Tuhan, kita akan datang kepada Yesus, Allah yang senantiasa memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang hebat. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita akan naikkan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup.
setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Dengan kasih Bapak Immanuel Fajar akan membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur hari ini ya Bapa Glory, untuk haleluya. kami Yesus anak-anakmu di tempat ini di Gunung Tuhan Yesus. Untuk saat ini kami akan beracara untuk pembaptisan saudara-saudara kami Tuhan Ya, Yesus. Yesus. Biarlah acara ini kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kesempatan yang indah, kita bersukacita ya Bapak Ibu. Amin. Bahagia ya kalau saudara-saudara kita saat ini mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebentar. Kita akan angkat satu pujian, Bapakku persembahkan tubuhku. Bapa, Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapakku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. ku sembah Kau. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi ku sembah Kau. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita berdoa. Hanya Engkau Allah yang kami kenal, kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian pengagungan di tempat ini karena kesempatan di siang hari ini. Ada 4 anak-anak-Mu yang rindu datang kepadamu, menyatakan iman percaya mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Iman percaya yang ditunjukkan dalam keputusan untuk pembaptisan selam menjadi saat di mana mereka memproklamirkan diri menjadi pribadi yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang turut mati dan dibangkitkan dalam karya penebusan Yesus Kristus. Kiranya di saat hari ini Roh Kudus berkarya di tengah-tengah mereka, memeteraikan apa yang menjadi iman percayanya. Keselamatan yang sejati yang daripada Tuhan itu menjadi bagian milik mereka. Dan biarlah setiap kami yang menyaksikannya
menjadi alat Tuhan untuk terus menuntun, mengarahkan, menjadi kawan di dalam masa pertumbuhan iman mereka. Sehingga setiap kami yang menjadi umat gembalaanmu boleh berjalan bersama-sama dalam pengiringan kami kepadamu. Mari ya Allah, biarlah pemberitaan firman Tuhan di saat siang hari ini menjadi saat Tuhan berbicara kepada setiap kami, meneguhkan panggilanmu, meneguhkan kerinduanmu atas hidup kami, hidup dalam keselamatan, hidup dalam berkat kasih karunia. Dalam nama Yesus kami siap mendengar sabdamu. Sama-sama katakan amin. Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan. Selamat datang Pak Stefanus ya, bersama saudara ya yang bersama-sama dengan kita hari ini untuk bisa menyaksikan putri saudara mereka yang kasih siapa namanya? Ekawati ya. Kristiana Ekawati ya, yang sudah mengambil keputusan untuk turut mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Memang awalnya ya karena hubungan dengan Mas Bangun Nugroho ya, Bangun Nugroho ya, untuk melangsungkan ikatan kekeluargaan di dalam pertunangan dan akan dilanjutkan di dalam pemberkatan perkawinan. Semoga ini bukan hanya sekedar syarat, tetapi seharusnya adalah sebuah momentum pribadi untuk mengenal dan menyatakan iman percayanya di dalam Yesus Kristus. Sebagai dasar pemberitaan iman Tuhan kita hari ini diambilkan dari kitab Roma ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, ya, Kristiana dan Mas Sigit juga berasal dari gereja. Yang satu gereja Katolik, yang satu gereja GKJ ya. Namun di dalam pengajaran gereja masing-masing, mereka menganut gereja yang menganut pembaptisan secara percik ya, karena pembaptisan anak-anak ya. Tetapi di GKI, pembaptisan yang dianut adalah pembaptisan selam. Dari asal kata baptis itu adalah baptiso, diselamkan ya. Ini yang menjadi dasar, dan salah satunya juga adalah apa yang sudah dipraktekkan oleh Yohanes Pembaptis yang saat itu juga membaptiskan Yesus dengan cara diselamkan. Maka biarlah ini tidak menjadi pertanyaan, kenapa Kristiana sudah baptis dulu di gereja Katolik ya, Mas Sigit juga sudah baptis di gereja GKJ, kenapa perlu dibaptis lagi? Karena perbedaan ya. Pepatah Jawa mengatakan desa mawa coro ya. Jadi setiap desa punya peraturannya sendiri-sendiri, demikian gereja juga punya aturan sendiri. Sebetulnya tidak ada yang perlu dipertentangkan antara baptisan anak dan baptisan selam ini ya. Karena metodenya tetap menggunakan air, hanya saja di GKI yang dimaksud dengan baptisan adalah baptisan selam. Oleh karenanya maka Mas Sigit dan Mbak Kristiana memang harus mengikuti ini semuanya, dan sudah disampaikan di dalam konseling prabaptisan ya, pembinaan prabaptisan sudah disampaikan, dan tidak keberatan untuk mengambil ini ya, dan bahkan juga saya sampaikan untuk minta persetujuan dengan orang tua ya, khususnya Mbak Kristiana. Pak Stefanus mengizinkan ya. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara, kenapa baptisan itu menjadi penting? Apakah baptisan menyelamatkan ya? Baptisan itu tidak menyelamatkan, tetapi baptisan itu menjadi tanda atau kesempatan di mana kita mendeklarasikan
kemenangan kita, mendeklarasikan kemerdekaan kita, mendeklarasikan iman kita. Aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Iman percaya di dalam Yesus itu diwujud nyatakan di dalam baptisan. Kita mendeklarasikan pernyataan iman itu kepada Allah. Yang kedua kepada jemaat. Yang ketiga kepada orang-orang yang mungkin hadir. Yang terakhir dan paling penting adalah mendeklarasikannya kepada orang dunia, orang mati. Kepada kuasa kegelapan, aku sudah tidak menjadi milikmu lagi, tetapi aku sekarang menjadi milik Kristus. Makna baptisan bagi orang percaya adalah tanda bahwa orang itu bertobat. Ya, dia tadi katakan, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptiskan, kita yang telah ditenggelamkan dalam Kristus, telah juga dibaptiskan, ditenggelamkan dalam kematiannya. Pertobatan itu adalah sebuah perubahan yang radikal dalam hidup kita. Kalau dulunya berjalan itu lurus ngalor, kalau bertobat itu kembali, balik berhenti, kemudian menghadap ke selatan dan lurus ke selatan. Itu bertobat. Kalau dulu jalannya menuju kepada kematian, ya, walaupun dianggap orang jalan itu lurus, tetapi itu berujung kepada kematian, kata firman Tuhan. Maka pertobatan itu adalah memindahkan arah kita dari jalan menuju kematian kepada jalan menuju kehidupan. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Maka jalan kehidupan satu-satunya, one way satu-satunya adalah di dalam Yesus Kristus. Maka baptisan ini tanda pertobatan kita, bahwa kita sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Keselamatan itu personal, Bapak Ibu, ya. Bapak ibunya orang percaya, anaknya belum tentu percaya, ya, walaupun sudah Kristen dari kecil. Makanya penting bagi setiap pribadi untuk membangun relasi secara personal pribadi dengan Allah, pengakuan secara pribadi kepada Allah. Bukti, tanda pertobatan. Ketika Yohanes membaptis, untuk tampil pertama kalinya dia berteriak-teriak katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan itu menjadi penting, ya, untuk kita ingat hari ini, ya. Mbak Eka, Mas Bangun, Mas Sigit, Mas Bernard, ya, perhatikan. Ini adalah turning point, titik balik. Ya, kalian tahu mungkin hidup sebelum ini seperti apa, ya. Susah dikasih tahu, nakalan, marah-marah, apalagi susah diatur, apalagi ya banyak hal yang buruk-buruk di masa lalu tanggalkan oleh hari ini, ya, sebagai wujud pertobatanmu, ya. Kalau orang ngirim Yesus, Yesus itu adalah Tuhan yang baik, bukan? Gembala yang baik. Dia mengerjakan pekerjaan yang disuruhkan Bapaknya, walaupun pekerjaannya juga susah untuk disalibkan, menderita, tapi Yesus mengerjakannya taat sampai mati. Ya, bagaimana dengan kalian, ya? Ketika sebelum ini apa saja yang sudah dilakukan sebagai akibat dari hidup dalam dosa, itu adalah pelanggaran, kesalahan, pemberontakan, kemalasan, ketakutan, dan sebagainya. Tanggalkan nanti setelah baptisan, selesai, menggunakan manusia yang baru, ya. Aku Bernard yang baru, aku sudah percaya Yesus, aku sudah bertobat. Mama, aku besok tidak nakalan lagi, ya. Sigit juga demikian, gitu ya. Bagaimana sayangnya kepada orang tua, semakin lagi. Mas Bangun juga demikian, Mbak Eka juga demikian. Harus menghasilkan buah-buah pertobatan, ya. Nanti kalau tidak menghasilkan apa-apa, ya baptisannya ya hanya sekedar ikut acara saja. Tidak muncul dari dalam bahwa kesadaran, saya ini baptis karena saya sudah bertobat,
karena saya sudah ditebus darah Kristus, saya menanggalkan manusia lama saya dan mengenakan manusia baru. Yang kedua, baptisan ini punya makna kematian kita terhadap dosa. Kenapa ditenggelamkan? Ya, kalau dipercik ya, cuman ambil air sedikit seperti ini, tetes, kemudian gini kan, ya, itu kalau percik. Analoginya adalah bagaimana kita punya badan yang bersih kalau hanya dipercik saja, gitu ya. Bukankah ya seharusnya mandi itu jauh lebih sempurna? Itu hanya gambaran saja. Perdebatannya nanti panjang sekali. Tapi bagi kita ini hanya sederhana saja, saudara. Kenapa kita harus diselamkan? Kenapa kita harus ditenggelamkan? Bagaimana kehidupan kita dalam dosa itu sudah menjadikan hidup kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Hidup kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kakimu berdosa, katakan, potonglah kakimu. Kalau tanganmu berdosa, potonglah tanganmu. Kalau matamu berdosa, cungkilah matamu. Lebih baik kamu di surga tanpa mata daripada dengan dosa. Karena artinya kalau dengan dosa di luar surga. Saudara, firman Tuhan berkata begitu kejamnya. Kenapa? Allah itu perfect, sempurna, kudus. Tetapi dia tidak perfeksionis ya. Tuntutannya adalah ketika dengan Allah kudus, maka orang yang ada di sekelilingnya harusnya berusaha juga untuk hidup kudus ya. Maka tidak mungkin hanya sebagian-sebagian. Kita perlu berproses dengan diri kita. Memang nanti setelah baptisan tidak semudah membalikkan telapak tangan, kemudian semuanya menjadi makhluk-makhluk yang supernatural ya, menjadi holy semuanya. Enggak, berproses. Tetapi sejak dibaptiskan itu ada benih yang kuat di dalam diri, kesadaran yang kuat, dan itu lebih kuat dari sebelumnya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang lebih bermartabat, manusia yang rindu, haus akan Tuhan ya. Kita mati terhadap dosa. Baptisan air melambangkan kematian kita terhadap dosa. Bersama dengan Kristus kita juga akan dibangkitkan. Kita dilahirkan kembali oleh air dan roh. Baptisan menandai hidup baru yang dibersihkan dari dosa. Ya, saudara, maka yang dinanti-nanti banyak orang, juga keluarga adalah bagaimana perubahan kalian ketika setelah baptisan. Adakah manusia lama itu masih dominan dalam hidupmu? Ataukah engkau sudah mulai menanggalkannya ya, sehingga orang tuamu kaget ya, orang-orang di sekelilingmu kaget, tuh kamu sekarang luar biasa ya. Kita harus menjadi teladan. Sekalipun Bernard masih muda, Sigit masih muda, mereka masih muda, tetapi karena sudah percaya Yesus, hidupnya bisa menjadi teladan bagi yang lain. Orang-orang yang tua menang urip luwih dhisik, tetapi mengalami perubahan itu tidak memandang usia. Siapapun bisa berubah ya. Maka orang-orang tua pun bisa meneladani orang-orang muda yang giat, orang-orang muda yang antusias, orang-orang muda yang hidupnya benar ya. Yang ketiga, baptisan itu merupakan tindakan iman orang percaya. Tadi saya katakan iman kita itu harus diwujud nyatakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka dalam banyak ayat dikatakan banyak orang mendengar firman Tuhan itu menjadi percaya dan dibaptis. Banyak orang yang mendengarkan pelayanan para rasul menjadi percaya, beriman dan dibaptis. Dan itu ayat diulang dalam beberapa kitab. Itu untuk menandakan bahwa itu penting, menandakan penegasan di situ. Bahwa ini tidak bisa diabaikan. Antara iman percaya dan baptisan itu menjadi dua sisi koin, ya. Koin itu dua sisi kan tidak bisa dilepas ya. Tidak ada yang bisa nerima sisi satu yang hanya angkanya 50 atau 100 rupiah atau 1000 rupiah. Tapi di sebaliknya nggak diterima kan tidak bisa. Harus terima dua-duanya sepaket.
iman, percaya, dan juga baptisan itu menjadi sebuah paket yang harus berjalan bersama-sama. Tindakan iman untuk melaksanakan kepercayaan kepada Injil bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Maka sudah kekasih, katekisan yang akan baptisan pada siang hari ini adalah momen kalian ya. Yang lain ini pengantar menyaksikan. Maka jangan berpikir ini hanya sekedar acara untuk syarat nikah misalnya ya, karena yang dua memang akan menikah, yang single cuma satu ini ya. Yang single cuma satu. Tapi ini bukan sekedar syarat menikah. Mengapa kita adakan pelayanan prabaptisan? Supaya benar-benar menyadari pentingnya baptisan ini, supaya nanti keluarga melihat rumah tangga kalian yang akan dibentuk juga akan ada perubahan. Kalau awalnya hanya cinta yang menghasilkan nafsu, tetapi cintanya akan mulai berubah. Kalau nafsu itu nek kowe gelem aku ya gelem, nek ora gelem aku ora gelem, kowe nek ngenai aku ngenai, nek ora ya ora. Itu cinta manusia. Tetapi cinta Allah adalah sekalipun kowe ora gaweke aku sego aku ya tetap tresno gitu. Sekalipun keadaanmu seperti apa, aku tetap mengasihi. Kasih yang tanpa syarat hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau meneladani kasih Yesus yang menerima kita, yang berkorban bagi kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara Tuhan, dalam firman ini bisa menguatkan 4 saudara kita ini mengambil keputusan bersama-sama, dibaptiskan di kolam pelundang ini, menanggalkan manusia lama dan bangkit mengenakan manusia baru di dalam Yesus Kristus. Eka, siap? Oke, Mas Bangun? Siap? Skip? Ya, Mas Bena? Ya, senyummu ini. Ya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di kesempatan siang hari ini 4 saudara kami boleh mengambil keputusan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibuktikan dengan keputusan mereka untuk melangsungkan pembaptisan selam. Tuhan memampukan mereka menikmati fase pembaptisan ini bukan sekedar acara saja, seremonial, tetapi menjadi momen di mana mereka mengalami perubahan hidup. Seperti Abraham menjadi Abraham, Ishak menjadi Israel. Kemudian Paulus juga mengalami perubahan nama. Maka mereka juga mengalami perubahan hidup, mengarahkan hidup kepada Tuhan. Rasul Paulus sebelumnya adalah pembenci umatmu. Rasul Paulus sebelumnya berbuat dosa dan mendukakanmu. Tetapi ketika percaya kepadamu, dia kemudian menunjukkan perubahan hidup, semakin cinta dan mengasihimu, bahkan rela berkorban untukmu. Maka demikian anak-anak kami, saudara-saudara kami yang akan pembaptisan di siang hari ini, mereka boleh mengalami perubahan hidup, menanggalkan manusia lama mereka dan bangkit mengenakan manusia baru di dalam Yesus Kristus. Berkati majelis yang akan mendampingi, berkati keluarga yang menyaksikan, jemaat, dan juga para pendatang di kolam nanti, agar setiap kami semuanya boleh menyaksikan peristiwa besar kemenangan 4 saudara kami menjadi umat milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kami hari ini berdoa agar tidak ada sesuatu yang buruk terjadi, tetapi anugerah Tuhan terjadi, mujizat Allah terjadi, curahan kuasa Roh-Mu terjadi, agar keempat saudara kami ini sungguh mengalami pembaptisan air, pembaptisan roh, dan juga pembaptisan api. Kehidupan mereka akan disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Berkatilah jalannya pembaptisan sampai terselesaikannya dengan baik. Berdoa
untuk tempat, berdoa untuk keluarga, Mas Kuncoro di tempat ini. Kasih kami Allah, perlindungan darah Kristus melekat kepada kami semuanya. Setiap kuasa, setiap roh yang ada di sekeliling tempat ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami tolak kuasanya. Kami dalam nama Yesus, sehingga mereka tidak mengganggu di dalam proses pembaptisan ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sebentar kita akan ke sana. Tuhan, di depan jemaat, saya baptiskan Gavariel Nugroho. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Benar? Kita baptiskan kamu, Gavariel Nugroho, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku nyenggol, kamu sudah percaya? Aku nyenggol Yun, Tuhan dan Tuhan pribadi. Ya. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Esther. Baik. Esther Kristiana Ekawati, kamu sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru pribadi? Ya. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Andreas Bernard Aldi Suai, kamu percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi? Oke. Aku baptiskan kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Suara bersamamu.